Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus! Oke, kalau di minggu lalu gue sudah mereview suatu barang ya, Aquario Premium Flow ya. Aqua Flow Premium, ya gitulah namanya pokoknya. Kali ini gue masih akan unboxing dan mereview sebuah produk lagi ya, produk knowledge lagi, dan barang ini juga dipinjamkan oleh Jafarif. Sekali lagi terima kasih Jafarif. Kalau kalian ingat tahun lalu gue awal-awal pandemi kalau nggak salah ya, pernah datang ke Jafarif, lalu gue coba di sana unboxing filter Fluval ya, filter kanister Fluval FX4 kalau nggak salah. Nah sekarang ini ada juga filter Fluval yang lain, kanister juga, cuman serinya bukan seri FX, yaitu seri 7 ya, namanya seri 7. Dia ada 107, 207, dan 307. Nah, ini barangnya udah ada di depan gua. Ini barangnya gede banget, kayaknya nggak akan kelihatan ya dari kamera atas ya pastinya. Tapi di situ ada kamera yang lain tuh ya. Oke, ini Fluval 307. Hup. Susah nih gue bacanya. Oke, kalau lihat kemasannya, ini Fluval 307 serinya di sini ya. Performance Canister Filter ya. Kapasitasnya yaitu 40 sampai 70 US gallon ataupun 90 sampai 330 liter. Klaimnya ya, tapi kalau gue sih makanya pasti akan lebih tank di bawah ukuran ini. Mungkin kayaknya ukuran 60 cm ideal. Lalu kecepatan pompanya itu adalah 1150 liter per hour ya, ataupun 303 US gallon per hour. Oke, kalau 1150 tuh memang kayaknya cocoknya untuk di tank 60 sentian gitu ya. Dan ini kan adalah kapasitas pompa yang pada saat tidak ada media dan ketinggiannya juga tidak maksimal ya. Tapi kalau misalnya udah kita isi media lalu ketinggiannya ada ketinggi maksimal, pasti ini akan sangat berkurang. Nanti gua akan coba juga untuk menghitung flow yang aktualnya setelah dia terisi oleh media. Oke. Maximum filtration capacity, free media included. Oke, jadi di sini udah ada media filternya di dalam. E-Tech, powerful energy efficient. Jadi katanya ini hemat energi. Up to 25% quieter. Jadi dia lebih silent. Precision engineering ya. Kemasannya sangat bagus menurut gua, sangat representatif, dan menurut gua Fluval ini salah satu saingan dari filter kanister IHEM ya. Oke, apalagi yang ada di kemasannya. Nih, kalau dilihat di sini tadi disebutkan dia adalah irit ya, irit listrik cuma 16 watt. Lalu quiet operation, ada penjelasan yang lain. Nah, ini yang seri-seri yang lain ada 107, 207, 307 dan 407. Ya, mulai dari 550 liter per hour, 780 liter per hour, 1150 liter per hour, dan 1450 liter per hour. Oke, kelihatan nggak ya dari kamera atas? Nih, hup, nih spesifikasinya yang tadi yang gue sebutkan ya. Oke, lalu kemasan yang di belakang adalah seperti ini. Dia menunjukkan opsi-opsi media filter yang bisa dipakai ya. Biofoam, Biomax, Bioterra, ini pakainya produknya dari Fluval semua. Tapi nanti mungkin gue akan pakai Pumice saja kebanyakan. Dan dia juga di sini menjelaskan ataupun memperlihatkan apa aja yang ada di dalam. Ini sepertinya tray ya. Seri Fluval itu dia biasanya terkenal dengan membagi beberapa volume si kanisternya itu dengan bukan secara horizontal ataupun lateral ya, tapi dia dibagi secara vertikal. Ini kayaknya bagian biofoam ya, benar nih biofoam. Lalu di sini baru ada untuk media yang lain, baru ini secara horizontal ngebaginya ya. Lalu di sini ada selang-selangnya. Ini khas sekali selangnya Fluval, kayak selang filter top filter ya, yang kayak fleksibel gitu selangnya. Lalu ini pipa input strainer, lalu ini untuk ngebengkokin ataupun ngarahin si selangnya. Beberapa dop, ini ada untuk outflow-nya, lalu free media included. Kalau dilihat sih ada karbon aktif, keramik ring, biofoam, ada biofoam hitam, biru, putih, dan juga ada Dacron ya. Di sini ada
beberapa opsi untuk media filternya. Oke, lihat lagi di sisi sebelah sini. Ini ya sama aja. Ini bagaimana cara untuk ngebuka ataupun maintenance dari si filternya itu sendiri. Nanti mungkin langsung kita lihat aja isinya seperti apa ya. Susah ya kalau unboxing barang gede. Ini ada yang nggak kalah penting. Sejak 1975 ya. Nggak tahu tuh tuaan mana sama IHEM. Dan Fluval ini adalah produknya Itali, tapi nggak tahu ya. Masih buatan Itali atau buatan Cina? Gue cek dulu. Ada nggak tulisannya? Nggak tahu deh. Made in Italy, masih buatan Italy, dan ini adalah kelihatan nggak tuh? Size-nya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita buka aja. Ini segelnya. Oke, ini ada segel lain. Rusuh. Keluarin dulu deh satu-satu ya. Nah, ini dia. Ini mungkin gua rebahin aja deh. Biar kelihatan di kamera atas. Jadi apa aja yang kita dapat? Ini adalah unit kanisternya ya. Fluval 307, lalu ada manual book ya. Berbagai bahasa bisa kalian baca. Lalu di sini juga ada tulisan gratis ya. Ini gratis bahasa Latin. Kalau nggak salah bahasa Latin gratis itu ya gratis juga artinya. Ya kan? Free. Gratuit, gratis. Free apa nih maksudnya? Limited time offer. Register your 07 series filter online within 30 days of purchase and Fluval will extend your current 3-year warranty and additional 2 years for a total 5 years. Oh, jadi kalau kalian register online, si filter Fluval ini bisa mendapat garansi sampai 5 tahun. Tapi itu garansi internasional ya. Kalau garansi toko sih setahu gua itu dari Jafarif ngasih 1 tahun. Dan kalau ada yang rusak, kalau tidak salah ya, itu langsung ganti unit baru ya. Oke. Lalu ini selang ya. Selangnya dapat 3 meter ya. 3 meter 17 mili ya. Kayaknya nggak akan gua pakai selangnya karena ini selangnya 3 meter itu adalah gabungan antara input dan output, jadi harus dipotong dan sepertinya sayang ya. Gua juga masih belum memutuskan apakah ini akan gua permanen pakai di situ atau akan gua jual lagi sebagai barang bekas review. Nanti kalau gua jual, gua akan taruh linknya di kolom deskripsi. Oke, selang. Lalu berikutnya, nah ini peripheral yang lain. Kita buka aja satu-satu ya. Nah, di sini juga ada manualnya. Apa aja yang didapat dalam berbagai bahasa juga. Oke, ini tadi pipa input ya. Pipa input ada strainernya seperti ini, cukup besar. Dan ini, jatuh. Ini ya strainernya cukup besar. Tadi nggak kencang makanya lepas. Dan ini seperti karet gini ya. Karet gini untuk nyambung ke si selangnya. Nah, tapi mungkin kalau bertahun-tahun karet ini mungkin akan keras ataupun getas. Jadi gue sih kayaknya nggak akan pakai juga nih si pipa ini, akan gue pakai pipa yang lain atau mungkin gue pakai pipa Aquario yang minggu lalu kita review. Lalu di sini ada berbagai macam dop ya. Dop, lalu ini juga dop. Lalu ini untuk ngarahin si selangnya ya. Ada 2. Lalu ini adalah si outflow-nya ya. Jadi corong outflow-nya seperti ini. Agak unik ya. Kalau nggak salah sih nanti modelnya begini nih. Jadi ini masuk ke akuarium. Lalu ini selangnya ke sini, selang langsung masuk ke sini. Ya. Jadi airnya kan gitu, ada kayak leher angsanya dulu. Kayaknya nggak akan gua pakai juga, kita pakai akuario aja ya. Karena walaupun ini sistemnya sepertinya menarik, tapi kalau untuk dilihat ataupun untuk estetika di aquascape sepertinya kurang menarik ya.
Oke, dan ini adalah headnya ataupun untuk sambungan antara si head ataupun topinya si kanister ke selang ya. Untuk kayak gini, ini untuk kunci, ini untuk flow control kalau nggak salah ya. Kok serem sih? Gimana ya? Aku takut. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, 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 wow. Kelakuan. Terlalu banyak barang. Mungkin kita singkirkan dulu aja. Oke, sekarang kita buka si kanisternya. Ya, ini coba kita pasang dulu di sini. Seperti ini ya. Tinggal dikunci. Dan ini adalah flow control. Kok flow controlnya agak keras ya, gue serem. Emang keras. Oke, gue tahu. Jadi gini ya, ini tinggal kunci dan flow controlnya emang agak keras, tapi bisa ya. Ini fully open dan yang tadi ini fully close. Jadi kalau kalian mau buka, kalau misalkan posisi awalnya begini ya, ini nggak akan bisa dibuka, jadi harus ditutup dulu kerannya baru dibuka. Itu untuk maintenance ya. Dan di sini juga ada tulisan in dan outnya sebelah mana. Dan ini adalah ini adalah pompa ataupun untuk priming ya, untuk masukin air ke dalam akuariumnya. Tuh. Kelihatan nggak ya ada tulisan in dan out? Harusnya sih kelihatan dari atas. Kelihatan dong. Nah, itu dia. Jadi yang ini in, ini tulisannya ya. Yang ini out. Tuh. Ini tadi si pompanya untuk priming. Dan ini kuncinya. Oke. Dan untuk ngebukanya dari sini ya. Kiri dan kanan. Bukanya tinggal angkat nih begini. Salah. Oh, oke. Nora ya gua. Jadi ngebukanya begini. Tinggal kunci. Coba buka lagi begini. Kunci. Oke, buka. Oke. Oh, I see. Pinter deh sistemnya. Jadi gini. Ini adalah fungsinya untuk menekan si bodinya sehingga si headnya ataupun topinya bisa keangkat sendiri. Tuh, ya. Tuh. Oke, kita buka aja. Ini ya, penampakan dalamnya seperti ini. Ya. Ini impellernya di sini. Gue dari tadi demen banget jatuhin barang. Impellernya di sini dan ini adalah ini untuk primingnya ya, untuk pompanya. Jadi kalau misalnya pompa kita tarik, tuh, pompa kita tarik nanti si valve ataupun katup yang di sini, dia juga akan bergerak. Nih. Gitu. Oke, ini harusnya ada sealnya, tapi sealnya mana ya? Mungkin di dalam kali ya. Dan untuk nutupnya kembali, itu kalian nggak akan mungkin kebalik karena ini ada groove di sini, ada cowakan ya. Kelihatan ya? Ini ada cowakan. Dan cowakan itu harus dibarengin dengan yang ini nih, cowakan yang ini. Ya. Tuh. Ini baru tutup. Oke, dan nggak akan mungkin bisa terbalik. Kalau dipasang kayak gini nggak akan mungkin bisa. Pasti akan nyangkut.
ya. Oke, ini tadi bener made in Italy, ada tulisannya di sini ya, made in Italy, tuh, made in Italy. Dan kita coba bongkar apa aja isi di media filternya. Oke, seperti yang gue jelaskan di awal, ini ada tray untuk biofoam, ya, tray untuk biofoam seperti ini. Jadi air kotor masuk dari input ataupun dari akuarium langsung masuk ke sini, dan ini masuk ke sini ya, ke sini, jangan ke bawah, baru nanti akan masuk lagi ke tray yang lain, tray yang ini. Oke, jadi sistemnya gitu. Masuk sini, air kotor masuk lagi ke sini, ke bawah sini, ya. Nih. Tadinya begini isinya, air kotor masuk ke sini ke biofoam, dibersihkan kotoran-kotoran kasarnya, lalu dia ngelewat bawah tuh, ada groove yang di situ, lewat bawah, baru dia masuk ke bawah sini, tuh, masuk situ, baru ke atas, dan keluar ditendang oleh pompa. Jadi kalau kalian mau masang media filter, semakin ke bawah itu adalah media filternya semakin kasar. Jadi kalau kalian di sini pakai biofoam, di sini pakai biofoam juga boleh, ataupun mau langsung pakai pumis juga boleh. Full pumis ataupun full media biologi lainnya. Dan ini yang paling atas setelah airnya bersih, mungkin bisa kalian taruh Dacron ataupun taruh media filter kimiawi. Cuman yang gue penasaran nih, ini kok sealnya nggak ada ya? Apa tadi di plastik yang itu ya? Oh iya bener. Oke, ternyata sealnya ada. Ya, ini adalah sealnya, ya, seal karet. Jangan lupa kalian pasang sebelum menggunakannya di akuarium. Jadi yang seal ini akan dipasang di, sebentar ya, pasang di sini. Dan seal ini agak berminyak ya, dan minyaknya jangan kalian bersihkan. Karena memang ada fungsinya itu si minyak tersebut. Oke, mantap, seal udah kepasang ya. Tuh. Seal udah kepasang, lalu kita isi media filternya. Salah. Kita lihat dulu apa aja isi di media filternya maksud gue. Oke, ini ada pegangannya untuk ngunci si 3 tray ini. Kalau kalian mau lepas tinggal diangkat gini, set, tuh. Ya. Oke, kalian dapat 3 tray yang adalah isinya keramik ring, ya, tuh keramik ring. Lalu juga ada tray berikutnya yang isinya adalah biofoam halus dan Dacron. Nih, ya, biofoam halus dan Dacron. Tuh. Oke. Dan yang terakhir ini adalah fosfat remover. Oh, ternyata bukan hanya fosfat remover, ada juga ini karbon aktif. Nih, fosfat remover. Tuh ya. Karbon aktif. Ada 2 fosfat remover dan 2 karbon aktif. Tapi ini nggak akan gue pakai. Aduh, kotor. Ini nggak akan gue pakai. Gue akan pakai pumis aja. Akan gue isi dengan pumis semua. Oke, sebelum kita cobain di akuarium itu dan kita akan ngitung berapa flow aktualnya, kita akan isi dulu media filternya dengan pumis sampai full. Tapi mungkin yang di sini akan tetap gue pakai, ya. Oke, jadi ini isinya udah gue ganti sama pumis ya. Tuh ada pumis semua. Tiga-tiganya isinya pumis, ya. Baru gue cuci pumisnya. Dan akan gue tutup dengan sedikit Dacron. Nih, Dacron tipis saja ya. Dacron tipis. Dan terakhir ini, set. Oke. Lalu kita masukkan ke kanisternya.
Nah lo basah. Dan ini. Set. Mana tadi? Oke, kita tutup kembali. Sekarang udah ada sealnya, jadi harusnya nutupnya akan lebih kenceng. Oke, udah super tight. Sekarang kita cobain langsung. Oke, ini flue valve-nya udah kepasang ya. Ini kabinetnya tingginya sekitar 90 cm, akuariumnya sekitar 36 cm. Jadi ini jaraknya dari lantai ke outputnya kisaran 126 cm ya. Ini kita pakai pipa akrilik yang dari Aquario yang minggu lalu ya. Nah, ini ada cara ngeprime-nya ya. Ini pompa untuk dia nyedot air dari akuarium langsung ke dalam kanisternya. Beda dengan seri FX, dia udah auto prime. Dicolokin dia akan nyedot sendiri. Kalau yang di seri 307 ini atau seri 7 dia harus dipompa manual dari sini ya. Nah, cara pompanya itu adalah yang pasti kalian harus pastiin dulu si pipa outputnya berada di luar permukaan air kayak gini ya. Jangan tenggelam. Inputnya tentu aja di dalam air. Dan ini si flow controlnya dibuka maksimal ya, buka dan dipompa. Sekali pompa aja air udah langsung turun ya, tuh air langsung turun. Oh sebentar, kanister yang asalnya gue matiin dulu, lupa. Oke. Jadi sekali pompa doang, sekali ngeprime dia udah turun. Ya, air turun akan ngisi si kanisternya dan naik ke output ya. Nih. Air udah naik, kalau gelembung udaranya udah habis, artinya si kanisternya udah terisi penuh. Itulah salah satu teknik priming ataupun ngisi si media ataupun si kanisternya dengan air agar tidak ada gelembung udara ataupun tidak terjadi air trap, sehingga kinerja pompanya akan bisa maksimal. Caranya seperti itu ya. Jadi awalnya kondisinya kosong dulu. Begitu kosong, buka keran. Kalau ada pompanya dipompa, kalau nggak ada ya kalian sedot manual kayak gini. Nah ini masih ada beberapa gelembung yang naik. Kalau misalkan sepertinya udah, ini akan kita colokin. Kita colok aja langsung lah. Oke. Jangan salah fokus ya. Saya suka ketuker. Oke, kita colok. Kencang sekali airnya. Ini kencang banget. Tapi bisa kalian atur kalau misalnya terlalu kenceng ya. Dicekek sedikit misalnya gitu. Nih, ini dicekek setengah. Dan kalau mau dengar suara pompanya, hampir tidak terdengar coy. Silent sekali. Ya. Jadi cukup kenceng. Ternyata. Ini setengah aja udah segini ya. Apalagi nanti kalau dibikin full. Dibikin full udah kayak yang tadi tuh. Nih aku bikin full. Tuh. Badai. Oke. Kecilin dulu sedikit. Habis ini gue pengen ngukur berapa sih debit aktualnya setelah dia terisi full media ya. Tapi artinya gue juga harus bikin flow controlnya itu fully open supaya bisa ngitung berapa debit aktualnya. Nanti kita taruh timer, terus kita pakai gelas ukur, lalu kita ukur. Oke, gua prepare dulu ya. Oke,
jadi di sini jemdang. Udah ada gelas ukur 2 liter. Di situ ada timer. Nanti gua akan mindahin kanister, isi dari kanisternya ke sini. Kita hitung berapa detik sampai dia mencapai level volume tertentu. Nanti akan kita bagi berapa liter per hour aktualnya setelah diisi dengan media filter dan dipasang di akuarium. Tapi gue agak ngeri sih ini, soalnya bakal deres banget. Tapi nggak apa-apa, kita cobain aja ya. Untuk amannya, gue nyalain timer dulu. Oke, agak ke bawah dikit dang. Dadang di sini. Sini aja, pegangin. Ya, ini gue mau kencengin. Full. 1, 2, 3. Oke. Oke, jadi dari yang sana tadi ya. Dapatnya adalah 1,6 liter ya, 1,6 liter, dan tadi gua udah ngeliat, udah intip videonya. Itu start di detik ke 17.39 sampai ke detik 24.12. Jadi totalnya ada 6,73 detik. Jadi 6,73 detik untuk menghasilkan 1,6 liter. Oke, ini kita hitung dulu ya. Jadinya dia berapa liter per jam debit aktualnya. Oke, jadi ini hasil hitungannya ya. 1 jam kan 3.600 detik. Ini gue bagi. Kita nyari X-nya. X-nya dapatnya aktualnya adalah 855 atau 856 liter per hour ya. Ini menurut gua cukup tinggi, makanya tadi kencang banget. Dan klaimnya itu di kemasan ya. Kalau kemasan kan biasanya memang tanpa ketinggian tertentu dan juga tanpa media. Kekuatan pompanya 1150. Setelah dipasangin media dan dipasang ke akuarium dengan tinggi total tadi 126, berkurang menjadi 856 liter per jam. Dan itu sebenarnya masih cukup tinggi, sehingga efisiensinya dibanding dengan klaim ataupun yang spek pompanya adalah sekitar 74%. Dan ini tuh menurut gua gede banget dibanding kalau misalkan merek-merek kayak dari Cina ya, itu biasanya sih paling cuma 50-an%. Dan EHEM sekalipun gua pernah lihat juga, tapi gua belum nggak pernah nyoba langsung. Pernah nggak ya? Pernah deh kayaknya zaman dulu tahun 2011-2012 gue pernah nyoba EHEM, lalu juga udah pernah nyoba, nonton juga di YouTube, mereka juga ngitung efisiensinya. Itu nggak nyampe segini, kisaran 60-an% gede sampai 70% kecil lah ya. Jadi di atas kertas Fluval kalau secara efisiensi sedikit lebih baik lah dibanding EHEM ya. Gitu. Gue kaget juga sih, gue pikir akan di bawahnya. Oke, kita akan closing aja. Oke, jadi gimana kesimpulan gua mengenai Fluval 307 ini, atau mungkin ya bisa dikatakan Fluval seri 7 lah, karena yang 107, 207, 307 sama 407 itu fiturnya pasti akan mirip, hanya beda ukuran dan beda jumlah tray-nya. Kalau menurut gua sih sangat worth fitur-fitur yang yang diberikan ke kita. Lalu juga tadi seperti yang kalian lihat, gua ngukur aktual flow-nya berapa, ternyata efisiensinya 74% dan itu termasuk tinggi ya. Jadi aktualnya dengan terpasang di akuarium, lalu juga tadi medianya full, itu kebanyakan memang setengahnya adalah pumis ya. Tapi dalam artian medianya masih baru ya, belum mampet, itu dapatnya 856 liter per hour. Kalau 856, misalkan kita pakai patokan 5-10 kali volume filter, artinya kita bisa gunakan si filter 307 ini di akuarium 80-160 liter ya, mungkin kisaran akuarium 90 cm atau maksimal 1 meter lah ya. Itu cukup banget. Dan kalau untuk di akuarium 60 cm ternyata itu badai ya, kecuali kalau kalian cekek ataupun kalian flow controlnya kalian atur dikecilin mungkin setengah atau kurang gitu, itu sangat mencukupi. Dan harganya berapa? Kalau tidak salah harga retailnya itu di angka 2,7 juta. Nanti untuk lebih lengkapnya dan kalau kalian pengen beli, kalian bisa cek link di kolom deskripsi. Atau kalau kalian pengen beli yang bekas review ini, mungkin nanti akan gue jual. Kalau memang akan gue jual, gue taruh juga linknya di kolom deskripsi. Jadi menurut kalian 2,7 juta untuk spek yang seperti ini dengan efisiensi 74% dan fitur-fitur yang cakep, menurut kalian worth apa enggak? Apalagi dapat garansi 1 tahun resmi
dari toko, bukan resmi dari toko. 1 tahun garansi toko, kalau rusak ganti unit baru, dan garansi internasionalnya 5 tahun. Menurut kalian worth apa enggak? Kalau menurut gue sih worth banget dibanding merek Eropa lainnya yang Fluval ini masih buatan Itali. Merek Eropa lainnya itu udah banyak yang buatan Tiongkok. Ya walaupun QC-nya pasti gue rasa bagus, tapi tetap aja agak rasa gimana gitu ya. Dan menurut gue ini menjadi salah satu alternatif kalau misalkan budget kalian itu tidak mencukupi untuk membeli Ehem. Tapi Ehem sepertinya sih masih lebih favorit karena lebih simpelnya itu, apalagi Ehem klasik ya. Gue seneng banget sama Ehem klasik karena simple, tapi dengan kesimpelannya itu mengorbankan beberapa fitur, dan fitur itu tidak ada di Ehem. Maksud gue fitur yang ada di Fluval itu tidak ada di Ehem karena si Ehem klasik itu dia lebih mengutamakan kesimpelan ya, dengan double tap dan segala macam. Masih favorit gue sih Ehem klasik, ada lawannya walaupun harganya mahal, tapi kalau duitnya nggak cukup, si Fluval ini emang sangat worth it. Dan harganya itu menurut gua murah dibandingkan dengan harga retail di luaran ya, 2,7 juta untuk akuarium 1 meter sih no brainer lah. Oke, ingat aquascape itu tidak mudah tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajayako Riset, channel lengkap belajar aquascape. Be a smartscaper. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wen dari studio Aquajayako Riset mohon pamit. Ciao.